Sebelum mulai videonya, silakan klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi dan biar lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kali ini saya kedatangan Honda Beat dengan kendala ban belakangnya kempes atau bocor ya. Langsung saja kita eksekusi. Karena ini bannya yang tadinya tubeless tapi dikasih ban dalam, jadi proses pembukanya agak sedikit sulit ya. Langsung saja saya kasih tutorialnya. Pertama-tama kita buka dulu bagian dop atau sepentilnya ya. Kita buka dulu beserta dengan mur 12 yang ada pada dop bagian sepentil juga. Oke, setelah itu kita tekan-tekan dulu bagian bannya ya. Oke, ban yang sebelah kiri sudah terbuka, jadi mudah untuk kita dorong ya. Tapi yang satunya sebelah kanan agak sulit karena masih menempel pada bagian velg ya. Nanti kita proses atau kita dorong pakai cukit ya. Tutorialnya seperti ini. Satu cukitan kita gunakan untuk membuka atau meregangkan bagian ban luar ya. Dan satu cukitan kita gunakan sebaliknya untuk mendorong supaya ban luar itu tidak menempel atau bergeser ke menjauh dari velg ya, seperti itu. Satu cukitan kita tahan dan satu cukitan lagi kita gerakan untuk mendorong ban sampai bannya terbuka semua ya. Setelah bannya sudah terbuka sedikit, lanjut kita tekan-tekan atau kita pijat ya, supaya keseluruhan bannya keluar semua. Oke, setelah itu lanjut kita cukit dulu. Karena bannya lumayan keras, jadi cukitannya juga cukup susah. Kita harus cari selanya ya, supaya pas pencukitan itu tidak mengeluarkan banyak tenaga. Nah, sambil kita tarik satu cukitan, kita putar lagi supaya yang samping-sampingnya tidak menempel, dan satu cukitan kita tahan dan satu lagi kita gunakan untuk mencukit ya. Dua cukitan kita tahan, satu cukitan lagi kita gunakan untuk membuka ya. Begitu seterusnya sampai sudah terbuka setengahnya. Dan ketika sudah agak longgar, lanjut kita pakai satu cukitan saja ya. Setelah satu cukitan kita buka sambil kita putar bagian rodanya. Kita buka keseluruhan sampai keseluruhan bagian rodanya keluar ya. Oke, setelah terbuka keseluruhannya, lanjut saya ambil bagian ban dalamnya supaya kita bisa ngecek. Ya, agak sih sedikit susah karena posisi bannya terjepit ya. Jadi kita tarik sambil kita goyangkan bagian ban luarnya ya. Dan hati-hati tidak boleh terlalu keras nariknya, takutnya sobek ya. Setelah itu kita keluarkan ban luarnya dari rodanya. Lanjut kita lakukan proses pengecekan ya. Kita lakukan pengecekan dengan menggunakan media air yang biasa kita masukkan ke dalam ember ya. Setelah kita pasang bagian spentilnya, kemudian kita pompa dulu bagian ban dalamnya supaya ada tekanan anginnya. Dan kemudian kita cek secara menyeluruh ya, kita putar. Nah, nanti bagian yang bocor biasanya ada gelembung udara pada bagian airnya. Kita cek secara memutar. Kita cek secara keseluruhan, dan kalau kita sudah tahu bagian yang terjadi kebocoran, kita tandai dengan menggunakan spentil ya. Setelah itu lanjut kita press ya. Oke, sebelum kita lakukan proses pengepresan atau pembakaran,
kita keringkan dulu pada bagian yang tadi ada lubangnya. Sekalian kita juga haluskan dulu ya yang bagiannya akan kita kasih karet tambal, supaya ketika kita kasih karet tambalnya bisa matang dengan sempurna. Perlahan-lahan kita gosok-gosok pakai gergaji ya, bisa karet pakai gergaji, bisa pakai amplas juga. Pelan-pelan, kemudian kita siapkan karet tambalnya, kita gunting sesuai ukuran, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Setelah itu lanjut kita lepaskan perekat yang ada pada karet tambal, kemudian kita tempelkan ke bagian yang tadi berlubang. Di sini saya tidak pakai lem apapun ya, karena di karet tambalnya ini sudah ada perekatnya. Tapi perekat ini cuma bersifat sementara, tetap kita harus bakar supaya bisa nempel. Oke, setelah kita siapkan bagian kalengnya, kita hadapkan pada bagian ke bawah ya. Yang ada karet tambalnya kita hadap ke bawah, kemudian atasnya kita kasih karet lagi, kemudian kita press. Nah, kita press, kita putar sampai press. Setelah itu sisa bagian banyak kita cangkolin ke atas ya, supaya tidak ikut terbakar. Oke, setelah itu lanjut kita isi takarannya dengan menggunakan spiritus ya, karena saya melakukan pembakarannya dengan bahan bakar spiritus. Setelah itu kita nyalakan apinya. Untuk proses pembakarannya nanti kita skip ya, karena terlalu lama atau butuh waktu 5 menitan. Untuk mempersingkat video, saya skip aja proses pembakarannya. Pas ke lanjut nanti kita pas apinya sudah padam ya, supaya lebih cepat juga, lebih mempersingkat videonya. Dan ketika apinya sudah padam, kita lanjut melakukan pembukaan alat presnya ya. Kita cek lagi, kalau misalkan sudah tidak lengket di bagian kalengnya, berarti sudah tidak atau sudah matang dengan sempurna ya. Kita cek dan sudah tidak lengket atau sudah terkelupas dari bagian kalengnya. Tapi tetap kita harus cek ulang ya untuk bagian yang tadi kita tambal, untuk mempermudah atau untuk meyakinkan lagi kalau tambalan yang tadi kita bikin itu sudah tidak bocor lagi atau sudah matang dengan sempurna ya. Kita lakukan cek untuk kedua kalinya. Kita pompa dulu, kita isi angin dulu ya, supaya kita yakin. Oke, setelah kita yakin proses pembakarannya tidak ada kebocoran lagi, lanjut kita ke proses pemasangan kembali ya. Sebelum kita pasang, kita cek dulu bagian dalam roda belakangnya ya. Dikhawatirkan ada paku atau semacam kawat atau lainnya ya. Setelah itu kita pasang kembali bagian lapisannya ya, yang terbuat dari karet atau ban dalam bekas. Setelah itu lanjut kita bikin atau kita masukkan bagian ban dalamnya. Kita arahkan dulu bagian bawah yang pas ke lubang spentil ya, kemudian kita masukkan, lanjut kita masukkan ke seluruh bagian ban dalam. Kita kunci dulu atau kita masukkan dulu baut mur 12 yang ada di bagian spentilnya.
Setelah itu kita masukkan secara merata ke seluruhan bagian ban dalamnya ya. Oke, lanjut kita masukkan kembali atau pasang kembali bagian ban belakangnya ya. Kita tekan dulu bagian yang akan kita masukkan. Sisanya nanti kita masukkan pakai cukit karena tidak bisa pakai tangan saja. Oke, perlahan-lahan dan pelan-pelan ya, jangan sampai buru-buru. Satu kali cukitan bagian atasnya tetap kita tekan-tekan ya, supaya cukitan selanjutnya itu tidak keras atau tidak susah. Oke, setelah satu kali cukitan kita tekan-tekan lagi supaya lebih mudah pada saat proses pencukitan. Seperti itu caranya ya, supaya saat memasukkan ban tidak asal dicukit masuk itu. Ya, setelah keseluruhannya masuk, nah lanjut kita ke proses pengisian angin ya. Kita pompa lagi sesuai dengan anginnya ya. Setelah itu prosesnya sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.